review randanya Winnie. Dan kali ini aku bakalan bahas soal lagi. Dan untuk kalian, para calon mahasiswa yang mau berjuang di SIMAK UI, jangan ngelewatin tonton video ini dan karena aku akan bahas soal-soal SIMAK UI, terutama untuk bahasa Indonesianya. Jadi setidaknya dari rangkaian tesnya, kalian bisa kuasain bahasa Indonesia, nilainya plus, dan kalian bisa masuk UI. Gak akan lama-lama, aku akan langsung bahas soal SIMAK UI bagian bahasa Indonesianya part 1. Jadi tonton terus ya. Ini dia pembahasannya. Oke, ini dia pembahasan soal bahasa Indonesia SIMAK UI tahun 2019 kode 525. Jadi dalam satu kali seleksi itu akan ada beberapa kode. Jadi kalian bisa nanti pelajari kode-kode lainnya. Ini sekilas info tentang SIMAK UI yang bisa kalian akses di website resminya. Jadi nanti kalian akan lihat ada daftar pertanyaan beserta jawaban yang sering kali ditanyakan oleh peserta SIMAK UI. Jadi kalian mending baca dulu sebelum kalian tanya ke sana sini supaya dapat dari sumber yang jelas. Kemudian ini tampilan depan dari naskah soal. Selanjutnya ini ada info yang kalian sebetulnya bisa dapatkan yang terbaru di tahun 2022 dimulai dari Januari. Karena di Januari itu biasanya sudah banyak poster-poster digital yang disebarkan lewat Instagram atau website resminya. Dan SIMAK UI adanya di mana? Biasanya di bulan Mei dan Juni. Ini di tahun 2021 ya, yang tahun kemarin. Kemudian materi ujian di SIMAK UI ada satu sub bahasa Indonesia yang di Saintex maupun Sosum itu ada. Jadi kalau kalian menguasai poinnya banyak, itu sangat berpengaruh untuk kamu lolos enggaknya di seleksi SIMAK UI. Nah, oke. Jumlah soal akan aku kasih tahu, dia nomornya dari 16 sampai 30 untuk bahasa Indonesia. Jadi total soal ada 15 soal. Yang pertama ini dia ada 2 paragraf, tapi paragrafnya nggak terlalu panjang. Dan jika paragrafnya seperti ini, biasanya ada anakan soal yang mengacu pada paragraf ini. Jadi paragrafnya harus dibaca dan dipahami. Pertanyaan yang pertama, pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? Untuk kalian yang mau menjawab dengan jawaban kalian sesuai pemahaman kalian, silahkan pause dulu. Baca dulu perlahan-lahan dan pahami. Oke, silahkan pause. Kalau sudah, ini pembahasan yang aku buat sesuai pertanyaan yang tidak sesuai. Artinya yang gak sesuai maknanya dengan isi wacana atau isi paragraf. Jawabannya di sini C. Jadi siapa yang jawabannya sama, berarti kalian insya Allah udah paham. Aku kasih merah untuk keterangannya. Kenapa yang A bukan jawabannya? Karena yang A sesuai. Ada di kalimat 1 paragraf 1 dan tersirat di paragraf 2. Jadi buktinya banyak. Jadi sangat sesuai. Yang B sesuai juga, dia tersirat di kalimat 6. Ingat, tidak selalu kalimatnya sama persis dengan yang ada di paragraf. Jadi harus dicek pelan-pelan. Jawabannya C karena kurang tepat. Padahal kalimatnya hampir sama. Kurang kata. Di sini kan hanya disebutkan observasi ketat telah dilakukan NASA pada masa persiapan. Sedangkan di kalimat 8, sebelum, selama, dan setelah itu kan maknanya jauh ya. Artinya di sini seolah-olah yang dilakukan hanya pada saat masa persiapan saja. Padahal sebelum, selama persiapan, dan setelahnya. Yang D sesuai ada di kalimat 2 paragraf 1. Yang E sesuai ada di kalimat 6 dan 8. Oke, lanjut ya. Masih wacana yang sama, nomor 17, pertanyaannya adalah kata yang tidak sesuai dengan ejaan. Masih kata tidak sesuai ya. Tadi yang tidak sesuainya kalimat, kalau ini kata. Kata yang tidak sesuai dengan ejaan. Ingat, harus akrab kalian ketika kalian persiapan SIMAK UI ataupun UTUL UGM, kalian harus akrab dengan yang namanya KBBI atau PUEBI ya. Supaya bisa cepat ngecek, kalian download aja di handphone masing-masing, itu nggak ngabisin memori karena kecil banget. Supaya kalian bisa langsung ngecek. Silahkan di pause dulu, dicek satu-satu kalimat 1 sampai 6. Kalau udah, kita bahas bareng-bareng. Ini dia pembahasannya. Ketika pertanyaan mengenai penulisan kata, maka banyak kemungkinan. Pertanyaannya kayak gampang, tapi sebetulnya kemungkinannya banyak loh. Bisa saja penulisan kata baku tidak baku, imbuhan, gabungan kata, kata depan, kata ulang, atau kata majemuk, dan lain-lain. Aku tulis di sini kenapa? Supaya kalian juga sepaham dulu, satu frekuensi dulu bahwa ketika ditanya ejaan itu luar biasa banyaknya jebakan. Jadi harus hati-hati dan tolong akrabkan diri kalian dengan PUEBI dan KBBI supaya kalian jadi banyak nambah kosakatanya. Kita lihat di sini jawabannya ada di B. Ada kata pasca penemuan. Seringkali saya masih menemukan, aku menemukan banyak kata yang digunakan
yang menggunakan kata pasca tapi ditulis terpisah. Padahal ingat kata pasca itu disatukan penulisannya. Nah, di bagian B aku kasih contoh lain, beberapa kata yang harus disatukan. Ini hanya beberapa dari sekian banyak ya. Maksudnya di sini prasejarah pramusaji tidak hanya 2 kata ini, tapi kata ketika ditambah kata pra jadi nempel, jadi satu. Ini disebut dengan kata serangkai. Yang seolah-olah dari 2 kata padahal memang sudah serangkai. Dui, kalau pakai kata dui harus disatukan. Swa, pasca, ekstra, panca, non, anti, tuna, dan lain-lain. Ini banyak banget. Kalau kalian butuh nanti kalian boleh tulis di kolom komentar, nanti aku bikin video terpisah. Yang A, ini ada kata psikologis astronot, udah betul. Dari kata depan dan lainnya juga betul. Yang B, ini yang pasca penemuan yang salah. Untuk yang, sorry di sini harusnya C ya, bukan A. Yang C kalimat 3, sabotase, sudah betul. Yang D, astronot psikologis ke bumi, kata depannya sudah betul. Kalimat 6, ada kata peka, astronot, juga sudah betul. Oke, lanjut ya. Masih teks yang sama. Pertanyaannya adalah kalimat manakah yang tidak efektif? Ingat ya, kalau di soal bahasa Indonesia pasti akan muncul kalimat efektif ini. Bahkan di teks ujian masuk CPNS pun 1-2 soal tentang kalimat efektif. Jadi harus kalian pahami ciri-cirinya, harus diingat. Oke, silakan pause dulu. Kalau sudah, ini dia penjelasan yang aku buat. Jadi kalimat efektif itu ciri-cirinya banyak. Yang pertama, minimal subjek dan predikat. Maknanya logis atau masuk akal, tidak bertele, artinya tidak ada 2 kata yang maknanya sama. Ingat ya, 2 kata ini maksudnya bisa kata yang sama atau kata berbeda tapi semakna. Kemudian menggunakan kata baku, baik itu tanda baca atau penulisan katanya. Dan yang terakhir yang sering kita abaikan, paralelisme dalam kalimat rincian, kesejajaran. Kalau merinci kata kerja menggunakan imbuhan me, maka kata selanjutnya juga pakai me gitu ya. Di sini muncul. Jadi yang tidak efektif yang mana? Berarti yang tidak efektif itu yang salah ya, tidak sesuai dengan ciri-ciri. Jawabannya ada di E. Kita bahas satu-satu. Yang A, kenapa dia betul? Dia pengecoh, seolah-olah kayak salah. Padahal betul, subjek predikatnya ada. Seperti itu. Kemudian keterangannya juga ada. Kalau keterangan kan bisa di awal atau di akhir ya. Jadi keterangan bukan patokan. Cek aja sampai akhir ada subjek predikatnya enggak. Karena seperti di A bisa jadi kalian ketika lihat menurut salah satu sumber, keterangan enggak ada subjeknya lah. Padahal setelah itu ada subjek dan dia dipisah dengan koma. Jadi enggak masalah. Efektif. Pindah ke B, ini juga masih efektif, jelas sama kayak yang atas kasusnya, keterangannya di awal. Yang C juga sama, keterangan waktunya di awal. Yang C juga sama. Kemudian yang D, ini subjeknya di depan, jadi paling mudah pada saat dianalisis. Nah, yang E, kalau kalian lihat, ini yang aku maksud dengan paralelisme dalam kalimat rincian. Rincian itu maksudnya dia merinci 2 atau lebih keterangan, objek, predikat atau hal lainnya. Subjek juga bisa. Di sini predikat yang pertama penyaringan. Yang di sini yang dirinci adalah iya betul ya, predikat. Predikatnya ada penyaringan dan dipantau. Harusnya kan penyaringan atau dan pemantauan kalau mau pakai pe. Berarti betul ya. Keterangan aku salah di sini. Seharusnya subjeknya mereka melakukan predikat. Penyaringan itu kan kata benda, itu objek 1, dipantau objek 2. Kalau dipantau tidak diubah, dia jadi predikat dan salah. Predikatnya udah ada melakukan. Harusnya penyaringan itu kan kata benda, jadi objek 1, pemantauan harusnya menjadi objek 2 gitu ya. Aku salah nulis di sini. Harusnya predikatnya melakukan, penyaringan dan pemantauan itu objek. Sorry ya, aku salah tulis. Jadi jawabannya E. Oke, kita lanjut lagi masih dengan teks yang sama. Pertanyaannya adalah kalimat manakah yang menggunakan kata yang maknanya selaras dengan kata rentan pada kalimat 1. Nah, ini kan salah satu fungsi KBBI muncul lagi. Kamu baca dulu, maknai dulu rentan itu arti katanya apa. Silakan di pause dulu, tentukan jawaban kalian. Oke, ini dia pembahasannya. Pertanyaannya saya ulang, kalimat manakah yang menggunakan kata yang maknanya selaras dengan kata rentan? Rentan dalam KBBI maknanya mudah terkena penyakit, peka, mudah merasa. Kita cari aja, ternyata jawabannya ada di C.
Yang A tidak selaras karena berlawanan ya. Kan pengennya nyari yang semakna dengan kata rentan. Kalian bisa baca di sini. A. Astronot harus memiliki mental yang kuat agar tidak mudah depresi. Kuat di sini kan. Penyakit jantung mengancam keselamatan jiwa usia produktif. Enggak. Yang C. Ketimpangan produksi telah membuat situasi pasar menjadi lebih peka. Ada kata peka di sini. Dia selaras dengan rentan. Kemudian yang D, untuk yang D dia juga tidak selaras karena nggak ada. Di sini ada kata sangat ketat nggak nyambung. Yang E tidak selaras juga. Jawabannya ada di C gitu ya. Kalau kalian betul, kalian udah luar biasa. Kita lanjut lagi. Nah sekarang beda teks. Pertanyaan nomor 20. Pertanyaannya adalah, manakah ringkasan yang paling tepat dari bacaan di atas? Ringkasan terangkuman hampir sama. Harus dibaca dari awal sampai akhir dipahami. Oke, silakan kalian pause dulu. Oke, kalau udah kita lanjut. Ini dia penjelasannya. Aku kasih keterangan. Untuk menentukan sebuah ringkasan paragraf, kita perlu menentukan terlebih dahulu ide pokoknya dari paragraf itu. Ciri ide pokok itu kalimat umum yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Ide pokok kedua paragraf tersebut yakni, nih aku tulis ide pokoknya, tentang perjalanan ke Mars yang menjadikan astronot 2 kali lebih beresiko terkena kanker dan koreksi risiko kanker antara model lama dan model baru. Itu kan jelas ya. Paragraf pertama ngasih tahu tentang resiko kankernya. Paragraf 2 ngasih tahu bahwa akan 2 kali lebih gitu kena kankernya karena sesuatu. Nah, yang paling tepat ada di mana? Ada di E. Yang A kurang tepatnya kenapa? Dia kan ngasih tanya satu hal aja tentang radiasi kosmik. Padahal kalau 2 kali bukan karena kosmiknya, tapi lebih. Yang B juga sama, kurang tepat. C juga. D dan yang paling tepat ada di E. Kalau kalian baca lagi, kalian pasti paham. Ini seperti mudah meringkas itu, padahal kalian harus tentukan dulu kalimat intinya tentang apa, kalimat pokoknya tentang apa. Oke ya, lanjut. Masih dengan teks yang sama, pertanyaannya gagasan pokok kalimat 8. Kamu fokus ke kalimat 8 aja. Oke, silakan di pause. Oke, ini dia kalimat 8. Oke, pembahasannya adalah, aku tulis lagi kalimat 8-nya. Sementara itu, pada model baru, turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Kalau kalian lihat, predikatnya dihitung. Imbuhannya di, berarti dia adalah kalimat pasif. Otomatis subjeknya pasti di belakang. Baik diawali oleh kata depan atau tidak, ini diawali kata depan untuk. Jadi ternyata subjeknya adalah sel bystander. Artinya udah ketemu nih subjeknya, utamanya itu tinggal dibalikin kalimatnya. Jadi kalimatnya menjadi kalimat aktif. Jadi jawabannya ada di E. Sebetulnya kalau kalian nemu soalnya kayak gini bisa jadi lebih mudah, bisa jadi sulit kalau kalian gak perhatikan dulu kalimatnya tipenya pasif atau aktif ya. Oke, jawabannya E. Ada yang pengecohnya di sini B. Yang B pengecoh, tapi dia nggak punya subjek jelas. Jadi di sini subjeknya kerusakan berat. Memang betul bisa jadi subjek, tapi kurang tepat. Oke, lanjut lagi ya. Masih kalau paragraf yang sama, pertanyaannya kata yang ditulis salah. Nah, balik lagi. Kata salah bisa kayak tadi. Baku nggak baku, imbuhan, gabungan kata, atau yang lainnya. Pause dulu ya. Telah sama kalian kalimat 2, 5, 7, 8, atau 9. Kalau udah, ini dia pembahasannya. Ini gampang sih sebetulnya ya kalau kalian cek satu-satu. Jawabannya di E. Kenapa? Karena ya pertama ambigu kalau dibaca. Dengan demikian ada efek turunan yang sulit dihindari. Kan gak ada kata dihindar. Gak ada kata dihindar. Harusnya dihindari. Gampang ya ternyata. Semoga kalian di tahun 2002 soal simak UI-nya juga nggak jauh-jauh dari soal ini ya. Bentuknya maksudnya, karena nggak mungkin teksnya sama persis. Nah, masih teks yang sama, pertanyaannya. Penggunaan kata sambung yang salah terdapat pada, yang salah ya. Ini juga sama, dicek satu-satu. Hati-hati. Kata sambung ya, yang salah. Silakan di pause dulu.
Oke, kalau udah, ini dia pembahasannya. Jadi jawabannya C. Kenapa nih? Kalimat 2 udah bener, kata hubungnya yang sesuai kebutuhan. 2, kita baca nih. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa ada peningkatan risiko kanker 2 kali lebih tinggi bagi astronot. Udah selesai kalimatnya ternyata, tapi ditambahin yang melakukan perjalanan ke planet merah tersebut. Bisa dipindah nih ke belakang. Bagi astronot yang melakukan perjalanan ke planet merah tersebut, penelitian terbaru menyebutkan bahwa ada peningkatan risiko kanker 2 kali lebih tinggi. Biasa aja, sesuai. Yang B, kalimat 5. Mereka menemukan bahwa model risiko yang sebelumnya dijadikan pedoman belumlah lengkap, aman juga. Kenapa sih yang C salah? Terdapat kata sambung apa lagi yang bermakna penambahan, sedangkan dalam yang lebih tepat seharusnya adalah padahal. Aku baca nih ya kalimat 6. Tapi sebelumnya kita baca kalimat 5. Mereka menemukan bahwa model risiko yang sebelumnya dijadikan pedoman belumlah lengkap. Harusnya kan nggak perlu pakai apa lagi. Kalau apalagi kan nambahin. Model itu selama ini dijadikan pedoman harusnya padahal. Gimana kalau kalian mau diskusi atau kalian punya saran, boleh kalian di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe. Kalau kalian ngerasa video ini penting, boleh kalian share juga. Untuk part 2-nya, next aku bakal bahas kelanjutannya sampai tuntas di bagian soal SIMAK UI yang kali ini. Jadi akan aku bahas per paket soal dan tahun yang sama. Oke, bye-bye. Terima kasih semuanya.